Pada hari ini kita ngaji sampai ke pasal yang kelima dari bab Toharoh, yaitu tentang mandi wajib. Bagian yang keempat dari pasal mandi wajib yaitu tentang sunah-sunahnya mandi. Adapun sunah-sunahnya mandi itu ada 5 macam. Pertama, baca basmalah sebelum mulai mandi. Yang kedua, berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, menggosok-gosok badan dengan telapak tangan. Yang keempat, terus-menerus. Yang kelima, mendahulukan anggota yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Nah, kelima macam itu kalau dikerjakan itu mendapat pahala. Karena sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal ya nggak apa-apa, nggak ada berdosa. Kemudian bagian yang kelima dari pasal mandi wajib adalah yang dimakruhkan ketika mandi. Adapun yang dimakruhkan ketika mandi wajib itu sama halnya dengan yang dimakruhkan di saat berwudu. Jadi kalau misalnya lupa, silakan simak kembali hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Itu sama dengan yang dimakruhkan ketika mandi. Adapun bagian yang keenam dari pasal mandi wajib yaitu sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang punya hadas junub. Adapun sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang punya hadas junub itu ada 5. Yang pertama, sholat. Liqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Al-ayah Al-Maidah ayat 6. Dan jika kalian semua sedang dalam keadaan junub, maka bersucilah atau mandilah. Nah, makanya kalau mau sholat, orang-orang yang habis junub misalnya, kayak para bapak-bapak, ibu-ibu yang sering, jadi mandinya harus benar supaya sholatnya nanti benar. Kadang-kadang sholatnya rajin tapi cara mandinya belum bisa, cara wudunya begitu juga, maka kadang-kadang sholatnya itu tidak sah secara syariat, secara syarak. Makanya mandi harus dipelajari, wudu harus dipelajari. Intinya bab toharoh harus dipelajari, karena Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas junub yaitu tawaf di Baitullah. Nabi pernah bersabda, at-tawafu haulal bait mislu sholah. Tawaf di Baitullah itu seperti halnya sholat. Al-hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang punya hadas junub yaitu menyentuh dan membawa Al-Quran. Allah telah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah 79. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Lah ayat ini ditafsir dalam tafsir Jalalain sebagai berikut. Min qaulihi ta'ala illal mutahharun ayyalladzina tahharu anfusahum minal ahdas. Tafsir Jalalain, yaitu orang-orang yang suci dirinya, yang dirinya suci dari beberapa hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat yang diharamkan bagi orang yang junub adalah membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis pernah disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una Al-Quran ma lam yakunu junuban. Rawahul Hamsah.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan Quran kepada kami selama beliau ini tidak dalam keadaan junub. Kemudian yang kelima, yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang junub, punya hadas junub, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inni la uhillal masjidah li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid ini dimasuki oleh orang-orang yang sedang haid maupun dalam keadaan junub. Nah, itu 5 macam yang diharamkan bagi orang-orang yang punya hadas junub. Kemudian bagian yang terakhir dari pasal mandi wajib adalah sesuatu yang diharamkan bagi orang yang punya hadas haid maupun nifas. Adapun yang diharamkan bagi orang-orang ini, bagi wanita, bagi ibu-ibu yang punya hadas haid dan nifas, untuk melakukan 8 macam perkara. Jadi ibu-ibu kalau melakukan 8 macam ini hukumnya haram ketika sedang haid ataupun nifas. Apa itu? Yang pertama sampai yang kelima itu sama halnya dengan yang diharamkan oleh orang-orang yang sedang junub. Nah, 1 sampai 5 sama. Kemudian yang keenam yaitu berhubungan suami istri. Oh, yang keenam itu puasa Ramadan terutama. Jadi orang-orang yang sedang haid ataupun nifas itu haram untuk berpuasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh itu berhubungan suami istri. Maka kalau lagi haid ataupun nifas itu haram melakukan hubungan suami istri. Dalam sebuah hadis pernah disebutkan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakanlah apa saja selain daripada berhubungan suami istri. Itu riwayat Imam Muslim. Maksudnya ketika lagi haid atau nifas, maka boleh mengerjakan apa saja yang berhubungan dengan suami istri kecuali berhubungan badan, berhubungan suami istri. Kalau lihat misalnya ingin berjumpa boleh, asalkan tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah bersenang-senang dengan sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Jadi kalau misalnya istri-istri kita lagi haid atau nifas, misalnya mau berjumbu, ya boleh-boleh saja. Banyak hadis Nabi yang mengatakan ketika istri-istri Nabi sedang haid, Nabi pun menjumbui, nggak apa-apa. Asalkan jangan yang dengan sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Kalau itu dikerjakan maka hukumnya haram. Nah, ini 8 macam yang diharamkan oleh orang-orang yang punya hadas haid dan nifas. Yang 1 sampai 5 sama halnya dengan yang diharamkan bagi orang-orang yang punya hadas junub, kemudian ditambah 3 lagi. Nah, jadi alhamdulillah bab toharoh sudah kita selesaikan dari pasal 1 sampai 5. Dengan begitu kita perinci-perinci, kita atur susunannya supaya paham, supaya mudah untuk dipahami. Jadi silakan untuk terus dipelajari supaya apa? Supaya nanti ibadah-ibadah kita bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab.